Mari kita tinggalkan permukaan teori dan masuk ke ruang mesin periklanan yang sesungguhnya, sistem bidding atau pelelangan. Di materi kedua ini, kita akan melihat bagaimana raksasa seperti Gojek tidak lagi menawar harga iklan secara manual seperti orang buta. Perhatikan studi kasus kampanye GoFood di bulan Ramadan 2024 ini. Jika mereka hanya peduli pada metrik CPC atau biaya per klik sebesar Rp1.300, mereka bisa saja mendatangkan jutaan orang kelaparan yang hanya melihat-lihat menu tanpa pernah memesan. Alih-alih membuang uang di sana, Gojek menaikkan level permainannya menggunakan algoritma target CPA atau cost per action. Mereka pada dasarnya memberikan instruksi brutal kepada mesin periklanan. Saya tidak peduli berapa harga per kliknya, carikan saya pembeli dengan syarat biaya akuisisi per pesanannya tidak boleh lebih dari Rp25.000. Hebatnya, kecerdasan buatan ini mengeksekusinya dengan sempurna. Mesin tidak hanya berhasil menekan biaya aktual menjadi lebih murah dari target, yaitu Rp24.200, tetapi juga meroketkan volume pesanan hingga 42%. Pelajaran terpentingnya, dalam bisnis bervolume tinggi, Anda tidak lagi membeli klik dari platform periklanan. Anda secara harfiah mendelegasikan AI untuk membeli transaksi. Mari kita bongkar mesin analitis di balik layar kampanye GoFood ini. Gojek tidak sekadar melempar uang ke Google. Mereka menjinakkan algoritmanya dengan metode target CPA bidding. Menetapkan target CPA di angka Rp25.000 sama dengan memberikan instruksi brutal kepada AI Google. Jangan tampilkan iklan saya dan jangan buang saldo saya kecuali audiens tersebut memiliki probabilitas sangat tinggi untuk langsung menekan tombol pesan. Lalu, siapa yang menjadi target operasi dari algoritma ini? Mesin pencari diarahkan untuk mencegat kata kunci spesifik seperti buka puasa hemat yang diketik secara panik oleh pekerja kantoran yang terjebak macet atau mahasiswa yang tidak sempat memasak menjelang maghrib. Ini adalah sinergi yang mengerikan antara teknologi machine learning yang membatasi risiko kebocoran finansial dan pemahaman psikologis tentang keputusasaan kaum urban kelaparan yang membutuhkan solusi instan. Lewat eksekusi yang disiplin ini, sistem PPC tidak lagi sekadar mendatangkan trafik palsu, melainkan memanen transaksi real secara otomatis. Mari kita lihat rapor akhir dari mesin pelelangan pintar ini, dan mengapa angka-angka di slide ini membuat kompetitor ketar-ketir. Kebanyakan pengiklan pemula hanya akan merayakan CPC murah di angka Rp1.300. Namun, di level strategi eksekutif, klik yang murah tidak ada artinya jika tidak bermuara pada penjualan. Kemenangan absolut Gojek justru terletak pada kemampuan mereka menundukkan algoritma untuk mencetak CPA aktual di angka Rp24.200, lebih murah dari batas maksimal operasional yang diinstruksikan. Di dunia periklanan digital, ada sebuah hukum tak tertulis. Ketika Anda memaksa mesin untuk melipat gandakan volume transaksi secara drastis, biaya akuisisi, Anda biasanya akan ikut meledak karena Anda mulai menargetkan audiens yang kurang relevan. Namun, Gojek mematahkan anomali tersebut. Mereka berhasil mendongkrak pesanan hingga 42% sambil tetap mengunci efisiensi biaya secara ketat. Ini membuktikan bahwa strategi target CPA bidding bukanlah sekadar taktik mendatangkan trafik, melainkan instrumen presisi untuk memonopoli pangsa pasar berkapasitas masif tanpa harus membocorkan margin keuntungan perusahaan.